Oke guys, kembali lagi di channel HP Baik. Ya, hari ini aku mau sharing simple aja sama kalian, sedikit berbagi informasi, sharing pengalaman atau kayak sedikit keluh kesah mengenai satu alasan kenapa aku mulai males beli HP limbah Jepang. Ya, limbah Jepang ini kan HP non resmi, jadi ya sekaligus aku kaitkan juga buat HP non resminya. Ya, mungkin sorry banget kalau video kali ini tuh gambarnya rada pures ya. Ini aku rekam pakai HP entry level. Nanti kalian juga pasti tahu kalau aku buka slide kamera depan. Ya, jadi kalian udah tahu lah mungkin pemblokiran email kan udah di pemberlakukan itu mulai dari 15 September tahun 2020. Nah, semenjak itu HP-HP yang non resmi itu mulai pada kayak gelagapan masalah jaringan sinyal. Banyak HP dengan email nggak kedaftar. Nah, hari ini aku tiga tiga HP di depanku ini semuanya aku pakai pribadi ya. Dari Sony Xperia X3 ini HP limbah Jepang udah kena blokir. Jadi emailnya nggak kedaftar. Yang kedua ini adalah iPhone 7. iPhone 7 ini benar-benar aku pakai daily driver. Ini juga kena blokir. Dan yang ketiga ini adalah HP yang kemarin aku bikin konten. Ini adalah HP Tifon. Aku beli rencananya buat kayak gabut-gabut kalau malam. Jadi bisa nonton TV ya. Ada Tifon, TV Phone. Ternyata ini juga kena blokir. Nah, bisa disimpulkan di sini HP limbah Jepang. Kalau limbah Jepang yang Sony-Sonyan begini emang aku dari dulu ya, dari yaitu tanggal itu 2020 pemblokiran email udah banyak banget HP yang aku beli limbah Jepang gak ada yang kedaftar emailnya. Kalau untuk iPhone aku cuma 2 kali, iPhone SE sama iPhone 7 sama juga nggak ada yang kedaftar. Nah, kalau untuk HP yang beginian non resmian beginian yang ala-ala baru ini juga berlaku buat kayak Xiaomi yang 4A 5A atau HP-HP kayak distributor kayak gitu yang banyak beredar ya. Xiaomi Redmi 4A kemarin, 5A terus 4X yang harganya 600 ribuan di online banyak. Itu juga selama aku beli nggak ada yang kedaftar emailnya. Apakah HP dengan status emailnya nggak kedaftar itu jaringannya nggak ada? Oke, aku buka dulu untuk satu HP yang bisa aku internetan kali ini. Si iPhone. Ya, jadi iPhone 7 ini adalah salah satu HP yang kena blokir tapi jaringannya masih aman di semua all provider. Rada membingungkan emang. Ya, tapi emang ini dari semenjak Sony-Sonyan begini, email kan nggak ada yang kedaftar, tapi jaringan banyak yang aman juga kayak Indosat di tempatku itu aku pakai Sony dari dulu aman. Bisa jaringan 4G-nya main. Tapi untuk akhir-akhir ini rada susah, guys. Kita kembali lagi ke iPhone agar kita bisa melihat seperti apa sih yang namanya blokir email. Jadi emailnya nggak kedaftar, ngeceknya di mana? Oke, langsung aja kalian harus menuju ke Kemenprint. Kemenprint email dan kalian buka langsung aja di situ yang namanya cek email. Oke guys, dan ini aku udah menulis untuk email dari Sony Xperia X3. Nah, jadi tulisannya seperti itu guys. Email tidak terdaftar di database Kemenprint. Aku balik. Oke, jadi apakah Sony Xperia X3 ini jaringan datanya nggak bisa? Aku beli ini dengan status all provider ya, all provider. Tapi hanya bisa satu, yaitu Telkomsel. Kalau yang lain udah nggak bisa. Di sini aku langsung kasih tahu aja misalnya untuk Indosat. Dan aku cek buat Indosatnya seperti ini yang kena blokir. Yang pertama, kalian bisa melihat nih, hanya panggilan darurat. Indosat Oredo panggilan darurat. Ini dampaknya apa? Yang pertama adalah tidak bisa ngecek pulsa. Tidak bisa dihubungi jelas. Nah, jaringan tidak tersedia. Jadi ini mau disetting gimana pun susah banget. Tetap jaringan nggak ada, terus mau dicari-cari setting-setting gimana, gini udah susah banget guys.
dan ini untuk keadaan si XZ3. Tapi ini juga bisa mewakilkan langsung dari HP-HP Sony yang pernah aku beli seperti itu. Rata-rata begini, jadi belinya all provider tapi kenyataannya jarang banget yang ada all provider. Aku juga akan kasih tahu langsung eh, bukti kalau HP ini masih ada jaringan datanya. Oke, jaringan data yang untuk Telkomsel ini main guys. Nah, kalian bisa melihat H+. Ya emang Telkomsel rada susah di tempatku, itu aja sih. Oke guys, tadi untuk si Sony Xperia XZ3 kalian udah sedikit ada gambaran lah. Sekarang untuk HP iPhone yang banyak banget beredar di pasaran. Aku sebenarnya penasaran seperti tadi di pertama, apakah itu iPhone bener atau istilahnya juga iPhone limbah dari luar negeri seperti itu. Coba kalian komen. Nah, di sini aku akan kasih tahu langsung kalau iPhone yang pernah aku beli, dua-duanya, yang beli di online itu, yang banyak banget beredar, itu emailnya nggak kedaftar. Aku mau kasih tahu sama kalian. Oke guys, jadi ini sedikit aku tutup karena untuk kebutuhan privacy. Nah, kalian bisa melihat, noh, ini fokusnya susah banget, anjay. Sorry. Nah, aku mau klik aja. Nah, kalian udah aku klik, keterangannya adalah email tidak terdaftar di database Kemenperin. Sama. Tapi bedanya untuk iPhone ini dari yang pernah aku beli si SS sama iPhone 7, itu jaringan aman di all provider dan garcep. Nih, kalian bisa melihat. Aku matikan, nggak ada. Sekarang aku hidupkan. Nah, LTE langsung main. Beda sama Sony. Di sini juga nggak ada settingan APN ya. Jadi si iPhone ini dari segi jaringan udah kayak mirip HP resmi ya. Aku belum menemukan yang kena blokir. Sebagai tambahan aku akan ngomongin buat ini. Salah satu HP yang mungkin ala-ala distributor, HP yang baru-baruan tapi ya itu nggak kedaftar emailnya, nggak tahu kenapa. Ini bisa aku pasangin kartu. Kalau ini sih, ini juga bisa jadi apa ya, gambaran buat kalian sekaligus informasi. Kalau mau beli HP beginian itu rada sedikit hati-hati. Soalnya HP ini yang model begini bukan Android. Kalau sekali nggak kedaftar email, HP ini nggak kepakai guys, nggak kepakai sama sekali. Nggak bisa buat kamera, nggak ada, terus nggak itu nggak ada. Nggak bisa mengembalikan fungsi dari handphone itu sendiri. Nggak bisa dibuat apa-apa nih, termasuk yang ini. Ini aku beli HP jadi beli radio malah. Dan hanya bisa buat radioan aja karena, nah kalian akan melihat. Nah ini email dari si HP Tifon, langsung aja diklik. Mohon ulangi beberapa saat lagi. Nah, email nggak kedaftar guys. Jadi HP beginian emailnya yang aku rasakan juga nggak kedaftar. Jadi ini juga bisa buat referensi kalau kalian pengen beli HP beginian, mungkin buat nyimpen kartu, buat SMS-an, buat teleponan. Ini juga nggak segampang itu. Ya mungkin kalian harus pertimbangin lagi sama si seller, obrolin dulu gimana. Oke guys, saatnya kita closing. Jadi mungkin segitu aja yang dapat aku sharing sama kalian soal satu alasan kenapa aku mulai males beli HP limbah Jepang. Tapi malesnya aku sebagai konten kreator di dunia beginian tetap beli ya. Karena ya untuk kebutuhan konten. Nah, untuk kebutuhan kayak kalian dipakai atau sebagai alat komunikasi, itu kan harus jadi bener-bener pertimbangan waktu beli HP beginian. Soalnya handphone itu kan alat, jadi kita beli alat tapi menyusahkan, itu juga repot. Misalnya soal tadi blokir email, jaringan nggak kedaftar, email nggak kedaftar maksudnya, jaringan ada yang hangus, ada yang cuma satu, ada yang all provider, tapi itu juga bukan jaminan kedepannya, ada ribet intinya. Tapi di sini aku nggak apa ya, nggak mengajari buat kalian jangan beli HP beginian atau gimana gimana gimana, enggak sih. HP beginian juga masih banyak hal-hal yang kita untungkan, misalnya dari spek kamera bagus, misalnya dapat mantan flagship, banyak banget keunggulan seperti itu ya, seperti itu.
sharing kali ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian ada unek-unek, opini, pendapat, tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi dan bye.